Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan, nikmat kesehatan untuk melakukan pembelajaran atau program kita, yaitu pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 1 Senjai. Dan mudah-mudahan anak-anakku dan semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Untuk kali ini Ibu akan membawakan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya kelas 2 semua jurusan. Dan sebelumnya telah dibawakan oleh beberapa guru agama yang lain, seperti minggu lalu yang telah dijelaskan oleh Ibu Fitriana tentang dalil dalam berkompetisi dan kebaikan. Dan kali ini Ibu akan membahas tentang hadis berkompetisi dalam kebaikan, bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan atau memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dari sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badirum bi'amali fitanaka kita ilaili muslimin yusbihur rajulum mu'mina wa yumsi kafiran au yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'ud dunya bi'arazim minad dunya." Yang artinya bahwa segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Terus untuk makna kata, Ibu mengangkat beberapa bagian saja. Yang pertama yaitu ya badirun, yang bermakna bersegeralah atau cepatlah. Terus biak mali, yang bermakna dengan melakukan amal. Terus fitnah, yang bermakna fitnah-fitnah. Terus ka kita ilaili, yang bermakna seperti bagian malam. Terus muslimin, yang bermakna yang gelap. Terus yusbihu, yang bermakna memasuki waktu pagi. Dan yumsi bermakna memasuki waktu sore. Yabiun menjual. Terus dinahu maknanya agamanya. Terus bi'arazi bermakna dengan harta benda. Kemudian isi dan kandungan ayat yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, yaitu pertama perintah untuk segera melakukan amal saleh sebelum hilang kesempatan.
Hadis tadi merupakan perintah khususnya umat Islam untuk bersegera melakukan amal saleh. Perintah artinya wajib. eh, Wajib bermakna bila dilakukan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Maka wajib untuk kita sebagai umat Islam untuk berlomba-lomba eh, melakukan amal saleh. Kenapa? Karena ditakutkan kesempatan itu akan hilang. Maka ketika ada kesempatan, maka segeralah, jangan ditunda-tunda, jangan mengatakan besok saja baru saya akan beramal, besok saja baru saya akan melakukan amal soleh, atau seperti halnya dalam salat. Ketika kita mendengar azan maka segeralah melakukan, karena biasanya kita akan terlupakan. Maka cepatlah untuk melakukan itu, karena biasa kita dengan berbagai kegiatan biasa kita lupa, atau bahkan kita tidak salat sampai waktunya habis. Maka hadis ini menjelaskan bahwa ketika ada kesempatan maka segera melakukan, karena hari ini belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang sama. Terus yang kedua yaitu informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan, seperti gelapnya malam tanpa pelita yang membuat manusia mudah tersesat. Isi dan kandungan hadis tadi di awal, kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan muncul fitnah. Sesama hari ini kita masuk di zaman fitnah, bahwa dalam menyampaikan informasi yang salah, atau itu kita bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah merupakan ujian, maksiat, dosa dan seterusnya. Dan di fitnah yang dimaksud di sini bisa bermakna gelap atau sesat. Ketika kita misalnya hidup di zaman fitnah, maka kita mudah tersesat. Dan hari ini kita hampir tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hidup di zaman fitnah yang benar, seperti contohnya yang saat ini yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Inilah zaman fitnah. Maka anjuran hadis tadi itu sebelum kita masuk di zaman fitnah, maka kita dianjurkan untuk melakukan amal soleh. Terus yang ketiga yaitu keimanan manusia itu bersifat fluktuatif atau pasang surut, tidak stabil, terkadang menguat dan terkadang melemah. Pada saat iman melemah, perhiasan dunia menjadi paling berharga di matanya, sehingga akhirat terlupakan atau ditukar dengan kenikmatan duniawi. Keimanan di sini dijelaskan keimanan manusia itu bersifat fluktuatif, artinya di sini pasang surut, tidak stabil. Jadi iman yang kita punya ini kadang berubah-ubah, tidak tetap. Begitulah imannya manusia. Yang memiliki iman yang stabil itu punya malaikat.
mulai dari diciptakan sampai terakhir itu tidak berubah-berubah, begitu terus. Adapun manusia akan keimanan kita tidak tetap atau tidak stabil, berubah-ubah setiap hari atau setiap waktu. Terkadang keimanan kita bisa menjadi kuat, terkadang juga bisa lemah. Bahkan di satu kesempatan keimanan kita akan bisa menjadi lemah atau bahkan hilang sama sekali. Kapan keimanan itu bisa kuat dan kapan itu bisa melemah? Keimanan manusia bisa menjadi kuat dan dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan sholat, selalu berbuat baik antar sesama. Keimanan itu senantiasa akan kuat, akan tetapi keimanan itu bisa berkurang bahkan hilang sama sekali dengan mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti setiap hari kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sesama manusia, maka keimanan kita semakin lemah pada saatnya nanti eh, di, di titik tertentu, maka keimanannya akan hilang sama sekali. Ketika sudah sampai di dasar ketika sudah sampai di dasar keimanan sudah tertinggal sedikit sekali, maka ketika ada godaan terhadap dunia misalnya, maka dia akan menukar keimanannya dengan materi, menukar keimanannya dengan dunia yang tidak seberapa harganya. Maka seperti saat ini sering kita jumpai, barangkali kita sering kita dengar tentang barangkali kita dengar di daerah-daerah lain, di tempat lain atau di wilayah lain, atau bahkan di negara kita banyak saudara-saudara kita yang keluar dari agamanya hanya dengan mendapatkan uang atau menukar sesuatu dengan yang lain, atau hanya dengan memenuhi keinginannya. Itu semua kenapa? Karena keimanannya sudah lemah sekali. Begitu ditawarkan dengan materi dunia yang tidak seberapa harganya, maka dia rela untuk menukarkan keimanannya, menjual agamanya dengan harga yang tidak stabil. Itu tentang isi hadis, itu tentang isi dan kandungan hadis yang ibu bacakan tadi. Kita dapat menarik kesimpulan ada 3. Yang pertama yaitu untuk segera melakukan amal soleh, dan yang kedua itu bahwa keimanan itu berkonotasi dengan kegelapan dan kesesatan, dan yang terakhir yaitu tentang keimanan manusia khususnya umat Islam tidak stabil, kadang kuat, kadang juga lemah. Keimanan kita akan kuat dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya keimanan itu akan melemah ketika kita, atau bahkan hilang ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk bagian C yaitu makna kompetisi dan kebaikan. Sebelum ibu membahas makna kompetisi dan kebaikan,
Alangkah baiknya mungkin pengertian kompetisi Ibu jelaskan. Kata kompetisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya persaingan. Kebaikan artinya sifat baik. Perbuatan baik sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem normal dan pandangan umum yang berlaku. Kemudian kata kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Jadi kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau berlomba untuk melakukan kebaikan atau amal saleh secara terminologis. Amal saleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal saleh juga dapat diartikan perbuatan yang mendatangkan maksiat atau maslahat, sesuatu yang mendatangkan kebaikan baik diri sendiri dan orang lain. Terus yang kedua yaitu kriteria. Kriteria perbuatan baik atau amal saleh ada dua. Yang pertama yaitu adanya niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau semua amalan atau sebuah perbuatan tidak memiliki syarat yang pertama tadi, yang pertama ini, maka itu bukan amal soleh. Misalnya salat itu amal saleh untuk berbuat baik, tetapi kemudian dia salat bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukan amal saleh atau perbuatan baik, melainkan hanya ingin dipuji oleh orang lain. Maka salatnya itu ditolak karena ini bukan melakukan amal soleh. Dan kedua yaitu harus benar dalam melaksanakannya. Bagaimana disebut benar? Ketika semua amalan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika kita sholat subuh, memang sudah dijelaskan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kemudian yang ketiga itu bertujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan pula karena ingin mendapatkan posisi atau pangkat di dunia ini. Tidak, itu hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam-macam perbuatan baik atau amal saleh itu ada 3. Yang pertama yaitu perbuatan baik atau amal saleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan baik atau amal saleh yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu perbuatan baik dan amal saleh yang berkaitan dengan sesama. Kemudian yang keempat perbuatan baik dan amal saleh yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian bagian keempat tentang keuntungan berbuat kebaikan atau beramal saleh. Ini dijelaskan ada beberapa. Yang pertama yaitu dianugerahi kehidupan yang baik. Ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97 yang mengatakan bahwa barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian berikutnya
memiliki rasa sayang. Ini dijelaskan dalam Quran surah Maryam ayat 96 yang menjelaskan sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Kemudian memperoleh pahala yang besar. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-6 ayat 160 yang menjelaskan barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatan, mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Terus berikutnya memperoleh kekuatan atau kesuksesan. Ini dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nur ayat 55 yang menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagai mana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Terus memperoleh ampunan ini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 50 tentang bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Berikutnya memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini dijelaskan dalam surah Talak ayat 2-3 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus untuk mendapatkan tempat yang baik di akhirat ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 29 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Terus berikutnya memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surah Yunus ayat 9. Dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya, karena di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat anak-anakku semua di rumah dapat menyimak dengan baik, dan mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang untuk pertemuan berikutnya, diberi kesehatan, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.